Ketemu lagi ya teman-teman di acara Ngopi Tipis. Kali ini kita bersama Mbak Wida ya ini. Iya, benar banget, Mbak Kak. Wida. Iya, jadi sebenarnya Ya, perkenalkan monggo. perkenalkan saya Wida Nur Widianti, bisa dipanggil Wida. Saya merupakan mahasiswi S1 Farmasi angkatan 2021. Oh, 2021 ya Mbak. Berarti Iya. masih semester tengah tuh ya? Iya, semester 6, semester Kak. tengah. Berarti nggak semester muda, nggak semester tua ya? Iya, mau ketua Mau lebih ketua, tepatnya. berarti lagi kenceng-kencengnya nih kuliahnya. Iya, benar banget. Oke. Nah ini kebetulan saya menemukan Mbak Wida itu melalui bakat ya Mbak ya. Iya. Saya lihat kayaknya nih anak kok ada bakat-bakatnya ya. Iya. Terkait dengan pengelolaan dirinya sudah pasti ada nih. Iya. Nah ini ngomong-ngomong ya teman-teman, Mbak Wida ini sekaligus sebagai seorang mahasiswa farmasi ya Mbak ya. Iya. Farmasi berarti itu terkait obat-obatan gitu ya? Iya, benar banget, Kak, oke. obat-obatan. Nah itu kan sains ya. Iya. Nah ini tapi ranah bakatnya itu mengarah ke arah seni ya Mbak ya ternyata Iya, ya. benar banget. Tari ini. Iya. Nah ini dari seni tari dari Mbak Wida, konon nih katanya pernah dipanggil sampai ke Istana Presiden ya Mbak ya. Mungkin bukan Istana Presiden tapi ke Kementerian Oh, PNRB-nya, Kak. Oke. Iya. Berarti ketemu Pak Jokowi ya waktu itu. Iya, sempat ketemu juga. Oke, keren. Nah ini ngomong-ngomong ya teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh nih, kira-kira gimana sih dari Mbak Wida kok bisa menemukan dirinya bahwa saya itu senangnya di tari? Iya. Nah, apakah karena senang saja, apa karena terpapar oleh lingkungan? Nah, Waduh. mau diceritakan ke teman-teman nih, Mbak Wida. Jadi sebenarnya kalau untuk mulai menggeluti dunia tari itu bisa dibilang dari kecil gitu, Kak. Dari Karena kecil. iya, karena kebetulan Eyang kan dulu adalah seorang seniman. Jadi emang dari kecil tuh ayah tuh udah mengenalkan bakat-bakat dari bidang tarinya, bidang kebudayaan gitu. Jadi kalau tiap pagi itu ayah tuh selalu nyetel gening-gening gamelan Jawa gitu. Wah, ada di rumah itu? Iya, jadi ayah tuh punya keren tape ya. khusus, jadi itu isinya kayak banyak-banyak lagu dan ayah tuh suka sama gamelan Jawa, gending Jawa. Jadi tiap dari kecil tuh selalu disetel tiap pagi gitu, dan dari situ mungkin udah mulai menumbuhkan bibit-bibit suka sama bidang kebudayaan gitu, Kak. Dan ditambah lagi waktu kecil tuh kebetulan dapat pengasuh seorang penari. Pengasuhnya itu penari nih? Iya, pengasuhnya penari gitu, Kak. Jadi secara tidak langsung juga diajari caranya ngerayong, ngiting, terus caranya pakai selendang. Jadi kayak dulu dari kecil tuh ada fotonya, jadi udah pakai selendang gitu. Terus udah suka ngikutin gerakan tari dari si pengasuhku ini gitu, Kak. Jadi suka ikut juga tuh kalau misalnya pengasuhku nari, suka ngikutin di belakang, suka ngikutin kegiatannya. Jadi lama-kelamaan dari situ mulai kesukaan sama bidang tari gitu. Mulai umur berapa Mbak itu Mbak kalau boleh tahu? Oh, itu udah kecil banget sih, Kak. Itu masih 3 baru tahun? jalan. Baru jalan gitu berarti sekitar 1 tahun? Iya, 1 tahunan gitu. Itu udah diperkenalkan ya? Iya, udah diperkenalkan. Karena itu tadi. Karena emang ayah tuh pengen ada anak yang bisa nerusin bakat eyangnya gitu. Nah, berarti dari darah seninya sebenarnya udah ada nih? Iya, dari udah eyang ada ya? dari Eyang juga tari? Iya, eyang juga sebenarnya seniman tari gitu. Oh, eyang itu yang eyang kakung atau eyang putri nih? Eyang kakung. Eyang kakung iya, ya? Tapi seninya kayak seni ketoprakan gitu, Kak. Oh, oke. Berarti kan memang darah seni itu sebenarnya dia menimbulkan aura karismatik tersendiri. Iya, bisa dibilang bagi personnya ya, aku wah ini seniman nih gitu, lihat gitu. Nah itu dari Wida nih ngomong-ngomong itu berarti dari usia 1 tahun pun sudah terbentuk ya sebenarnya, karena memang sengaja dilatih dan darah seninya itu ada tuh. Nah itu berlangsung sampai umur berapa sampai pada titik itu bisa perform nih? Nah dari kecil itu. Iya, jadi emang karena kebetulan aku alhamdulillahnya dapat privilege dukungan orang tua. Jadi emang dari kecil semenjak ayahku tahu kalau aku pas dikenalkan bakat tari itu udah suka ada bakat-bakat untuk suka seni tari. Jadi aku dilesin tuh, Kak, mulai dari umur SD, mulai TK tuh udah kayak ikut-ikut ekstra tari gitu. Terus udah mulai masuk sanggar waktu SD kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya, kelas 2 SD itu masuk sanggar, tapi masih sanggar rekreasi. Dan kelas 3 itu aku udah mulai dapat piala pertama aku, itu sebagai penari terbaik setelah sanggar aku di usia kategori SD gitu, Kak. Terus waktu kelas 4 SD, aku kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan buat tampil di Festival Tari Internasional. Internasional tuh? Iya, tapi SD tuh? SD, kelas 4 SD. Tapi itu di lokasinya di P4TK Jogja. Di P4TK Jogja? Iya, di P4TK Jogja. Itu dapat juara berapa tuh? Itu bukan juara, kayak semacam festival gitu, Kak. Jadi festival. Iya, aku ikut sanggarku, kita kayak satu sanggar, terus nanti ketemu sama sanggar-sanggar lain, ketemu dari berbagai tari dari benua atau mancanegara gitu, dan kayak
dari situlah tuh aku semakin tertarik bahwa ternyata tari itu luas ya, nggak cuma tari kreasi, nggak cuma tari klasik, tapi juga beragam kreativitasnya. Jadi semakin lama semakin tertarik, semakin ingin juga untuk mendalami apa sih sebenarnya yang ada di tari gitu. Berarti memang akhirnya terpupuk lah, berkembanglah di situ ya. Iya benar. Oke, berarti dari kecil pun memang dibentuk, melihat. Berarti kan kalau bisa diamati usia-usia emas pembentukan karakter seseorang ya, itu mulai dari usia 0 sampai 6 atau 7 tahun ya mungkin ya, sampai pada dia sudah menemukan oh ini nih saya yang akan membawa saya ke dalam hidup menjadi lebih jauh gitu ya. Iya benar. Akhirnya setelah itu menjadi ahli. Iya, tapi balik lagi kalau cuma passion tidak akan jadi Kak, karena minat dan passion itu jadi satu. Kalau passion aja tapi kita nggak punya minat atau kesukaan di bidang passion itu, ya tentu kita nggak akan jadi tuh passionnya, karena nggak dilatih. Tapi kalau misalnya kita udah punya passion, terus kita udah minat, suka, pasti akan terpupuk dengan sendirinya gitu. Jadi dulu tuh sedikit cerita nih ya Kak, di waktu SD tuh ayah sama ibu aku tuh berbeda. Kayak berbeda apa nih? Berbeda dari menilai aku. Jadi pendapat. Iya, pendapat gitu. Jadi ayah aku tuh pengen jadiin aku nerusin bakat tari eyangku, tapi ibu aku pengen aku nerusin bakatnya ibuku jadi atlet badminton. Karena ibuku tuh dulu atlet badminton nasional. Iya. Siapa namanya? Jadi oh, jangan. Oke. Gitu. Jadi nanti in frame ya. Iya. Gitu, atlet badminton nasional. Jadi dulu aku ingat banget setiap Sabtu Minggu pas SD itu paginya itu aku les badminton, terus sorenya itu aku les nari. Tapi karena aku nggak suka sama badminton dan juga nggak ada passion di badminton, jadi aku selalu mencari alasan untuk keluar dari les tersebut gitu Kak. Jadi nggak berkembang dan nggak jadi apa-apa gitu. Tapi ketika aku udah minat dan passionku di tari, serumit apapun tantangan di dalam proses untuk menari, aku pasti akan lakuin itu. Contohnya tuh waktu aku SMP tuh ya Kak, aku masih ingat waktu mau FLS 2N. Waktu itu H-1 FLS tuh aku kena tipes Kak, karena aku kecapean latihan gitu kan. Dan kayak padahal besoknya tuh lomba. Dan waktu itu guru aku sempat nyaranin untuk minum kayak rebusan dari cacing tanah. Karena dulu ada klaim kalau rebusan itu tuh bisa mengurangi gejala tipes gitu. Oh, itunya ya? Air rebusannya, iya air rebusannya gitu sebagai alternatifnya. Terus aku lakuin itu Kak, karena kepepet lagi kan udah H-1 gitu. Terus aku lakuin dan akhirnya besok tetap ikut lomba, dan walaupun udah kayak ibaratnya setengah nyawa gitu ya Kak, tapi tetap aku lakuin, tetap aku nari gitu. Karena aku itu memang passion dan emang minatku tuh di situ. Tapi kalau orang yang nggak minat di situ pasti akan berpikir untuk menyerah dan pengen digantiin aja daripada berjuang gitu kan Kak. Oke, ini berarti ada sebuah uji coba terhadap dirimu juga ya, secara nggak langsung untuk dalam rangka penemuan jati diri ya. Iya benar Kak. Dari dua orang tua yang berbeda pendapat, punya prinsip masing-masing, sama-sama jadi keduanya. Anak kan bisa dilukis menjadi apapun, tapi dari dalam dirimu lebih memilih ke tari. Dulu pun juga sempat waktu TK tuh les kayak les gambar, les melukis, les musik, tapi emang karena nggak suka di bidang itu, jadi yang cuma bertahan sampai sekarang itu cuma tari aja gitu kan. Oke. Berarti memang hal tersebut atau lingkungan sekitar itu sebenarnya dia itu hanya berperan untuk mendekatkan diri si anak untuk menemukan dirinya. Iya, benar banget Kak. Informasi yang benar-benar menjadi bahwa itu jati dirinya sebenarnya dari dalam dirinya sendiri. Benar. Tapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua dan lingkungan tentu tidak akan jadi. Jadi emang untuk menemukan sebuah passion tuh perlu banyak dukungan dan banyak faktor yang kompleks gitu Kak. Karena ketika minat saja dari dalam diri, lingkungan tidak mendukung pun akhirnya dia terpendam. Benar, Kak. Oke, keren ya. Nah, lah, menemukanlah jati dirinya di situ ya, secara passion dan juga kepeminatan. Jadilah seniman tari ya. Iya, bisa dibilang begitu. Istilahnya kan di situ karena minat, terus terfasilitasi juga, terus terolimpiade juga. Itu berlangsung dari sekolahan SD ya.
Iya, dari TK udah mulai ikut TK udah lomba-lomba, mulai. udah Oke. mulai ngisi acara perpisahan. Oke. Terus SD itu tadi lomba-lomba, banyak banget lomba. SMP juga Ya. mulai lomba-lomba. SMA juga berlanjut lomba sampai sekarang pun masih ikut UKM gitu, Kak. Dan ada satu hal yang aku sadari ketika aku menari, mungkin kalau orang awam itu memandang orang yang menari itu semacam hanya bergerak saja gitu ya, Kak. Tapi kalau ditelisik itu ya, Kak, menari itu bisa menumbuhkan karakter kita. Karena dulu tuh aku inget banget kan dulu tuh awalnya tuh aku ikut sanggar tari kreasi ya, Kak. Tapi emang sebenarnya passion aku tuh di tari klasik. Dan waktu itu ayahku sebenarnya belum nyadar kalau misalnya aku tuh passionnya di tari klasik. Tapi ayah aku memasukkan aku ke sanggar tari klasik karena aku tuh dulu punya bisa dibilang ego yang tinggi. Jadi emang dulu kecil aku agak cukup emosional. Jadi ayah aku tuh masukin aku ke sanggar tari klasik biar aku tuh lebih sabar, lebih halus, lebih tenang gitu. Karena kalau dilihat nih ya, Kak, gending Jawa klasik tuh kayak lebih tenang dan menenangkan, lebih damai. Jadi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi psikologis dari kita itu untuk lebih tenang, sabar menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Bisa dibilang begitu, gitu, Kak. Oke. Ini keren. Ini berarti memang secara kebatinan itu bisa istilahnya mungkin kayak batin kita menjadi lebih tenang, alam bawah sadar kita pun menjadi akhirnya terbentuk tuh. Iya, benar banget, Kak. Dan secara tidak langsung kan kita menari itu tampil di depan banyak orang gitu ya, Kak. Jadi kita melatih kepercayaan diri kita. Jadi semakin sering kita tampil di depan umum, semakin tumbuh tuh rasa percaya diri kita. Dan untuk menari itu juga dibutuhkan mental yang kuat. Karena apa? Karena kalau kita menari kan kita untuk menghasilkan 5 menit sajian tari atau 10-15 menit sajian tari, kita membutuhkan banyak proses kayak berbulan-bulan, berhari-hari. Latihannya. Dan bisa dibilang anak tari itu harus serba bisa dan cukup perfeksionis karena kan kita udah latihan berbulan-bulan ya, Kak. Kalau misalnya hari H pas penampilan kita jelek kan pasti ada rasa menyesal. Kenapa kok latihannya lebih bagus daripada waktu penampilan begitu. Jadi secara tidak langsung kita emang waktu latihan harus bagus dan waktu hari H pun kita juga dituntut untuk perfeksionis begitu. Dan kita juga dituntut serba bisa karena penari itu kayak harus bisa sanggulan sendiri, pakai baju sendiri. Nggak ada yang itu terus pakai menata rias juga. Sebenarnya ada, cuma semakin tumbuh dewasa itu semakin harus bisa sendiri gitu sih, Kak. Dan karena mungkin perfeksionisnya itu loh. Iya, benar banget, Kak. Karena kan yang tahu diri kita kurangnya kayak make up-nya, aku tuh bagusnya di bagian ini tuh begini. Nah, itu kan diri kita. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa sendiri ya bisa sendiri. Kalau sanggul-menyanggul masih bisa dibantu sama timnya gitu, Kak. Iya, keren. Nah, ini ngomong-ngomong tentang tari ya. Ini karena kita sudah berada di area vibes-nya tari. Nah, kita mungkin harus berbicara lebih dalam nih tentang tari. Kalau tari sendiri itu kan selain olahraga gerak, itu sebenarnya kata orang nih ya. Aku baru kata orang, belum dari yang yang penarinya ya. Itu katanya harus ada olah rasa sendiri supaya tarian itu menjadi berisi. Bener banget, atau Kak. dipandang orang jadi wow kayak gitu. Itu gimana tuh? Ya, jadi ada 3 aspek kalau di tari, ada wiraga, wirama, wirasa gitu, Kak. Jadi kalau wiraga itu tentunya kita pasti perhatikan terkait gerak badan kita gitu ya, Kak. Kayak tangannya gimana, bentuk badannya gimana, terus bahkan sedetail arah pandangan pun kita harus memperhatikan. Kalau di tari Jawa tuh kayak 3 tingkatan dari arah bawah kita gitu, Kak. Terus kita juga diajarin ekspresi juga, Kak. Karena kan kalau orang menari kan mereka melihat pertunjukan untuk hiburan. Jadi kalau kita tidak bisa mempresentasikan apa yang kita bawakan, tentu sebuah tarian itu tidak akan jadi tarian yang pantas untuk disajikan begitu, Kak. Jadi kayak kita tidak sampai membawakan pesan kalau misalnya kita tidak ada ekspresi gitu, Kak. Rasa ya. Iya, dan untuk mengolah rasa waktu latihan pun kita juga dilatih. Kayak misalnya kita waktu itu aku mau nari lomba tari pejuang gitu. Dan sebelum latihan pun kayak aku selalu dimotivasi, kayak selalu didetailkan gimana sih alur dari tari ini. Apa sih sebenarnya makna dari gerakan ini gitu. Jadi kita didetailkan dan kita sebisa mungkin bisa mempresentasikan tari atau makna dari tari tersebut begitu, Kak. Jadi bisa nyampe ke penonton dan pasti lebih beda, Kak. Kalau kita pakai olah rasa tuh ada aura merinding-merindingnya gitu, Kak. Maksudnya kan kalau orang bagi yang menonton otomatis pasti
vibes-nya, energinya sama karismatiknya itu dapat banget tuh. Iya, Bagi benar. orang-orang penari yang memang dia sudah bisa mengolah semuanya. Iya, benar gitu, Kak. Dan bahkan kalau di Jawa pun karena kita tari Jawa ya kayak ada adatnya, jadi kita juga sesuai adat gitu, Kak. Ada juga yang adatnya gimana tuh? ada yang kayak beberapa tari yang kayak harus puasa gitu. Jadi kita emang harus mengikuti adat tersebut untuk menghormati, karena baik lagi tari itu juga sebuah kebudayaan yang harus kita lestarikan, dan ada adat juga yang harus kita patuhi dan lestarikan gitu. Berarti Kak. ada lelakunya juga ya? Iya. Untuk tari-tari tertentu ya? Iya, untuk tari tertentu. Oke, keren. Tapi puasa ya gitu ya? Iya, puasa. Iya, oke. Berarti memang itu diperuntukkan untuk menjiwai dari si karakter yang ditarikan. Iya, benar, Kak. Nah, itu kan biasanya ada semacam menarikan karakter siapa nih? Iya. Nah, gitu. Kalau yang sudah paling sering atau mungkin yang paling berkesan nih dari Widya, kira-kira karakter penari sebagai apa nih yang enak banget gitu atau vibe-nya itu wah gitu, saya banget. Oke, jadi waktu kemarin sebenarnya baru-baru ini sih aku waktu itu diundang sama Bupati. Tahun kemarin 2023. Iya, 2023 diundang sama Bupati Purworejo buat nari Bedayan Kidung Cakra. Purworejo. Iya, jadi itu emang menceritakan kisah percintaan gitu. Jadi kesan Bedayan Kidung Cakra. Iya. Nah, tapi karena kita membawakan itu kan cukup sakral gitu, jadi kita harus kayak puasa gitu sama 3 hari gitu. Terus kita juga puasa biasa aja sih, Kak. Sebenarnya itu maksud puasa adalah untuk membersihkan diri kita. Jadi ketika kita menari itu kita bisa lebih menghayati setiap gerakan, setiap ketukannya gitu. Dan lebih kan kalau tari Jawa klasik itu kan untuk hitungannya lebih pelan gitu ya, Kak. Jadi karena kita udah puasa, bisa dibilang kita lebih sabar gitu, Kak. Jadi lebih tenang gitu. Karena kok dilihat tuh kalau orang yang puasa kan kayak lebih tenang, lebih kalem gitu. Jadi secara tidak langsung itu membentuk jiwanya kita gitu, Kak. Dan itu tadi karena kita juga menghormati budaya leluhur gitu. Jadi kita kayak sowan juga ke makam yang punya begitu, Kak. Ya, sebagai bentuk izin untuk membawakan tari tersebut. Secara mungkin kalau dianalogikan kan adalah itu sebagai sebuah pembentukan energi untuk mengkarakterkan dari karakter penari yang sebelumnya ya. Bagaimana ya caranya mungkin kita mendekatkan dengan lingkungannya dia ya, ziarah gitu ya, dan juga batin kita pun diolah ya. Agar benar-benar mungkin kita bisa merepresentasikan. Berarti kompleks ya? Kompleks banget, Kak, kalau untuk membicarakan soal olah rasanya gitu. Soalnya tak lihat kan kalau untuk dalam menari kan tidak sampai yang berjam-jam banget ya. Yang untuk tarian tertentu. Nah, tapi kok bisa mengena banget gitu. Karena dalam proses latihannya kan lama ya, Kak. Jadi setiap untuk latihan tuh kita nggak langsung jadi satu tarian, tapi bertahap. Ada bagian-bagian tertentu, kalau misalnya dirasa masih kurang rasanya, ya kita ulang-ulangi sampai menyatu ibaratnya. Jadi itu tadi olahraga, olah rasa, olah irama. Oke, keren ya. Berarti frekuensinya dapat, energinya dapat, terus visualisasinya dapat, gerakannya harus dapat, luar dan dalam. Iya, betul. Wah, keren banget ya nih. Tari ya, mengeri. Tapi pernah nggak nih menarikan sebuah tarian yang mistis gitu, pernah? Sebenarnya itu tadi sih, Kak, kayak Bedayan tuh bisa dibilang cukup mistis, makanya kita harus puasa, harus sowan ke yang punya begitu. Iya, untuk hormati, karena itu katanya konon ada pepatah kalau misalnya kita nggak mengikuti tradisinya, itu nanti kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menari. Tradisinya. Iya, mungkin bisa kayak kan kalau sebisa mungkin kalau di hari-hari itu kita perfect, gak ada kesalahan. Kalau misalnya kita tidak melakukan adat-adat tersebut, kayak kita bisa ada kesalahan atau ada nggak lancar. Iya, nggak lancar begitu, Kak. Jadi sebenarnya untuk memperlancar aja, tidak ada maksud lain gitu, tidak ada. Intinya kan memang karena ini sebuah budaya, pasti erat kaitannya dengan tradisi ya, yang sudah memang turun-temurun ada tata keramanya seperti itu. Ya wes, kita ikuti saja. Toh juga ada batas-batasnya. Betul. Nah, itu berarti salah satu pengalaman yang luar biasa ya, yang di Purworejo. Ini Bupati Purworejo. Itu menarinya sendiri atau rame-rame toh? Itu rame-rame. Bedayan gitu, Kak. Bedayan berarti kamu sebagai apa namanya kalau di tari itu?
sosok misalkan siapa gitu namanya? Kok kita cuma kayak ibaratnya tuh kayak dayang-dayangnya si ratu yang kayak kita ngikutin ratunya gitu. Oh, berarti yang menjadi ratunya itu nggak ada ya? Iya, nggak ada. Sebenarnya ada satu gitu Kak. Oh, satu aja gitu. Terus lainnya kita kayak putri-putrinya gitu yang mengantarkan beliau begitu. Tapi dengan irama-irama gitu ya? Iya, dengan irama-irama. Ini keren banget ini. Nah, ini kalau dari Tari sendiri nih, ngomong-ngomong ya, ini kan udah kuliah nih. Itu dulu, itu kemarin ya 2023 udah kuliah ya. Nah, gimana nih kira-kira cara membagi waktunya nih? Kira-kira kan semakin kenceng nih kayaknya nih untuk pertarian ya ini dari hidupnya Widya. Antara mungkin ada tugas, terus mungkin latihannya tadi kan juga kalau untuk perform dalam sebuah panggung yang mungkin waktunya nggak terlalu lama, ternyata kan persiapannya panjang. Sama membagi waktu kuliah, tugas, dan lain-lain gimana kira-kira? Ya, itu tadi sih Kak yang aku sampaikan, kalau minat dan passion itu udah erat banget, pasti apapun halangannya, kita terabas gitu. Menyesuaikan sendirinya. Iya, menyesuaikan dengan sendirinya. Karena itu tadi, karena emang bakatku dan emang kesukaanku di tari, jadi ketika kemarin 2023 kan saya diundang itu tadi, diundang Bupati Purworejo untuk Jumenengan Purworejo, untuk menari tari Bedayan, dan itu tuh latihannya kita sebulan Kak. Sebulan untuk 1 hari untuk 15 menitan gitu. Jadi bisa dibilang cukup panjang prosesnya karena emang tariannya cukup detail kan, itu tari klasik gitu ya, dia Bedayan gitu. Dan itu sebenarnya cukup sulit untuk aku karena kan latihannya tuh di hari biasa gitu kan Kak, di weekdays gitu kan Kak. Terus kita farmasi juga cukup berat kuliahnya, tidak ada kata libur. Sains loh, tidak ada kata libur, kita praktikum padat, kuliah juga padat, jadi kayak tidak ada seminggu tuh kayak nggak ada hari liburnya gitu, full gitu. Bahkan minggu aja kayak Sabtu Minggu kayak kita juga sering ngelaprak dan lain sebagainya, tugas-tugas gitu. Tapi kemarin tuh karena emang aku udah suka di tari, jadi kemarin habis kuliah kan jam 5 tuh, langsung balik Purworejo, langsung balik Purworejo tuh? Langsung kan latihannya di Purworejo kan Kak, jadi langsung balik Purworejo, terus langsung lari, nggak pulang ke rumah tapi langsung ke pendopo tempat latihannya gitu Kak. Oh, pendoponya di pendopo Purworejo ya? Iya, jadi berarti latihan di sana? Iya, di sana. Jadi habis pulang kuliah langsung tancap ke Purworejo, latihan sampai malam, terus habis itu baru pulang, terus besok paginya jam 2 pagi berangkat dari Purworejo buat balik ke Jogja karena kuliahnya jam 7:30 gitu. Iya. Perjalanan berapa jam sini Purworejo? Cuma 1,5 jam. Cuma kan antisipasi di jalan ya. Iya. Macet lah atau yang lain gitu ya. Iya. Tapi kan kalau orang yang tidak punya minat, sebenarnya nggak sampai se-excited itu ya. Iya, karena capek juga kan Kak. Karena kita udah praktikum dari pagi sampai sore, harus latihan sampai malam, terus bisa harus balik lagi, itu sebenarnya kayak capek juga karena tugas-tugasnya kan aku sampai ngerjain di pendoponya juga gitu Kak. Jadi kalau istirahat yang lain pada istirahat, aku ngerjain tugas juga. Jadi kayak sebenarnya effortnya itu besar, tapi karena aku emang minat dan bakatku di situ, jadi apapun tantangannya pasti dilakuin. Oke, berarti memang sepadat apapun atau sekeras apapun yang dihadapi, jika itu minat dan juga datangnya dari dalam, energinya pasti kayak unlimited ya. Iya, benar. Merasa tetap bugar. Iya, dan justru nggak ngerasa capek Kak, karena emang suka dan semakin kesini tuh tari bukan kayak cuma pertunjukan aja buat aku, tapi sebagai ajang nge-refreshing aku. Kalau misalnya aku burn out gitu, aku sering tuh kayak lihat tari-tarian atau kayak dengerin musik Jawa, karena itu emang dari kecil habitku kayak gitu, jadi lebih tenang. Kalau misalnya aku marah atau emosional atau lagi capek gitu, pasti aku setel langsung kayak lebih tenang gitu Kak. Sebenarnya itu sih. Ya itu kan sebenarnya kan salah satu metode ya, metode apa namanya diri ya. Orang kan macam-macam. Sebenarnya kalau alam bawah sadar kan juga memang untuk ketenangan itu ada pada frekuensi energi tertentu. Salah satunya mungkin bisa mendengarkan musik, tadi mungkin kamu nyamannya dengan yang Jawa gitu. Karena memang lagu-lagu Jawa atau yang gending itu memang teridentifikasi dia pada level-level kebahagiaan tertentu. Jadi mungkin akhirnya kan energinya kebawa tuh, enak kan, nyaman gitu. Bener banget Kak. Nah, keren nih. Jadi akhirnya sepadat apapun, jika itu minat pasti akan menimbulkan powerful dalam diri ya. Iya, benar banget Kak.
Itu tadi, minat dan passion, kalau misalnya diasah, pasti akan jadi sesuatu yang bisa mengantarkan kita kesuksesan. Karena kan kita nggak tahu ya Kak, passion mana atau kesempatan mana yang bisa menghantarkan kita menuju kesuksesan. Jadi selagi ada kesempatan, itu tadi kan kita diundang Bupati, tapi posisi kita lagi sibuk kuliah, tapi kalau kita nggak ambil kesempatan itu, kapan lagi kita akan ngambil? Jadi ambil aja selagi dapat, karena tahun berikutnya belum tentu kita dapat lagi kan Kak. Jadi ilmu peluang dan waktu. Iya, peluang karena dan waktu. Pada waktu itu dan pada peluang itulah kita yang dipanggil. Iya. Kita terpanggil enggak? Betul Kak. Kalau tidak terpanggil, kita tidak melakukan, ya sudah, hilang juga peluangnya. Iya, dan peluang juga harus dijemput dengan kesiapan. Betul sekali. Kesiapan fisik dan juga mental. Nah, itu. Makanya kuncinya adalah mengelola diri. Betul sekali Kak. Keren. Waduh, ini kok keren banget ya. Dan masih mahasiswa, terus Oke, itu kan tentang hobi ya. Kira-kira kalau pada era zaman sekarang nih ya, Widya, kita diskusi aja. Kayaknya kalau untuk membuka diri atau mungkin melatih diri terhadap bidang yang dipelajari saja, atau bidang mungkin contohnya adalah kita anak kuliah nih, bidang yang kita kuliahi saja kayaknya nggak cukup ya. Nggak cukup ya. Kalau zaman masa lalu ya, mungkin ya era sebelum 2010-an ya, mungkin masih kamu ahli pada satu titik dengan bidangmu sendiri, mungkin oke lah. Nah, sekarang nggak cukup ya, karena ada irisan-irisan yang memang harus ada kaitannya ya. Betul, itulah Kak, kan banyak juga yang bilang kita jangan pernah untuk diam di zona nyaman kita. Sebenarnya tuh ini yang aku lakuin waktu SD sampai SMA, karena zona nyamanku tuh di bidang tari, kesehatan, karena dulu aku waktu kecil juga ikut dokter kecil gitu, PMR gitu sih emang. Dokter kecil ikut tuh. Iya kan, jadi emang gak jauh-jauh di kebudayaan, kesehatan sama sosial, karena emang dulu aku suka ngikutin ayah aku seminar-seminar sosial dan lain sebagainya, jadi kayak mulailah tumbuh rasa empati. Tapi baik lagi SMA itu aku sebenarnya udah waktu kuliah tuh udah kayak berencana untuk berhenti dari seni tari, karena Kenapa? kan aku di kuliah tuh masuk di farmasi, dan sebenarnya tari itu nggak ada hubungannya dengan si farmasi ini. Cuma secara yang kita lihat waktu itu. Betul. Cuma waktu aku ngejalanin di awal-awal semester, waktu aku ngepas tuh aku berhenti dari seni tari, kok kayak ada yang kurang ya Kak, kayak ada yang hilang gitu. Terus sebenarnya aku pasti belum nyadar itu ke awal-awal. Terus lama-lama, oh iya, mungkin karena aku berhenti nari ya, karena kan aku udah dari kecil nih, ibaratnya itu udah jadi jati dirinya aku. Jadi sejauh apapun aku berusaha melarikan diri, tetap ujung-ujungnya balik lagi ke nari gitu Kak. Karena balik lagi tadi, nari itu udah jadi ajang buat refreshing aku, bukan sebagai beban gitu Kak. Jadi ketika aku burn out, aku waktu itu emosionalnya tinggi, jadi kayak waduh kenapa nih, ternyata aku butuh nari lagi. Makanya aku waktu itu akhirnya memutuskan untuk ikut UKM lagi. UKM tari, sekarang ikut berarti deh? Masih ikut UKM, tapi udah demiskal untuk yang organisasi gitu ya. Karena kan udah agak tengah ke akhir ya, tapi kan secara person nih masih. Berarti memang menjadi sebuah habit ya sebenarnya. Tari itu sudah menjadi sebuah habit. Ketika itu habitnya ada dihentikan, otomatis pasti ada yang hilang. Betul, dan sebenarnya merasa ada yang kurang gitu ya. Iya, merasa ada yang kurang, dan untuk mencari habit kita juga perlu explore gitu Kak. Kayak tadi dari awal kan aku nggak langsung ke tari dulu kan Kak. Emang awalnya tari, tapi waktu TK aku juga belajar les melukis, les gambar. Sampai belajar yang seni-seni yang lain. Iya, seni tari. Jadi emang orang tua udah tahu kalau misalnya kita mau mencari habit atau bakat dari seorang anak, maka kita harus mencoba ke berbagai hal dulu gitu. Terus lihat nih, kan kita udah masuk tuh kayak mulai dari tari, terus lukis, gambar, sampai piano, sampai musik juga. Iya, sempat musik juga, terus sempat olahraga juga tadi. Tapi ternyata nggak ada yang bakat kecuali tari. Nah, makanya sama orang tua di stop waktu SD dan cuma fokus ke tari aja. Gitu. Ketemu soalnya. Iya, udah ketemu gitu. Ketemu dan sama dokter kecil itu. Jadi makanya pas gede masuk farmasi karena ada hubungannya dengan waktu bidang yang kecil. Karena memang untuk pada era sekarang ya, untuk kayak perkuliahan ya memang bidang-bidangnya kan tertentu, terbatas. Ya udah, kita menyesuaikan diri dengan sistem. Itu kan satu ya. Tapi apa yang membawa kita sampai sejauh ini atau bakat dalam diri jangan kita hilangkan juga. Karena mungkin itu bisa jadi yang membawa kita di hidup kita mulai dari lahir hingga sampai membawa kita setelah hidup, jadi sebenarnya itu juga masih relate sama cerita aku waktu SMA gitu sih Kak. Jadi SMA tuh aku juga udah diarahin sama ayah aku untuk
udah SMA fokus aja buat nyari sekolah, kayak nyari kuliahan gitu, kan udah fokus UTBK tuh. Tapi makanya waktu semester awal tuh aku kelas 10 tuh aku nggak ikut tari. Tapi itu tadi, aku juga mulai merasa ada yang hilang, ada yang kurang gitu. Terus akhirnya aku di kelas 11 tuh aku ikut tari, dan justru gara-gara aku ikut tari, aku jadi dapat kesempatan itu tadi Kak, dapat undangan buat dari Kementerian PAN-RB untuk tampil di depan beliau dan juga pejabat-pejabat negara begitu. Itu yang tampil di sama ketemu Pak Jokowi itu ya? Iya, tapi nggak tahu juga sih Kak, Pak Jokowi yang mana, kan kita tampilnya di depan ya. Itu masih kecil ya? Itu SMA Kak. SMA ya? Iya, SMA gitu. Jadi tahun berapa tuh? Tahun 20 itu pas pandemi pokoknya. Iya, pas pandemi. Jadi itu di Pentas Budaya Indonesia. Jadi tapi bisa offline gitu waktu itu? Waktu itu sebelum pandemi, kan 2020. Hampir ya? Iya, hampir pandemi gitu. Jadi itu terus aku sama tim Ganesha Dancer, kayak tim tari sekolahku, itu kita ada collab sama satu sanggar. Dan sebenarnya kita dapat undangan tuh 2 kali. Yang pertama itu yang benar-benar di depannya Pak Jokowi, yang kedua itu yang di Kementerian PAN-RB gitu. Nah, aku ikut yang kedua, karena yang pertama itu tadi aku belum join itu kan, kayak Ganesha Dancer itu kan. Terus aku ikut yang kedua, terus malah dapat kesempatan itu. Jadi kita collab sama satu sanggar di Purworejo, terus kita bareng-bareng ke Jakarta, kita tampilin di Pentas Budaya Indonesia. Nah, dari situ kan itu tadi Kak, makanya kita harus melihat berbagai peluang dan kesempatan. Justru di ajang pentas budaya tersebut, kita mendapat undangan lagi buat tampil di Filipina. Iya, buat tampil di Filipina. Iya, internasional. Kita benar-benar dapat ke Filipina buat tampilin tari tersebut di kedutaan. Tapi sadly-nya emang hamin seminggu sebelum keberangkatan, kita udah ngurus administrasi, udah ngurus pelatihan dan lain sebagainya, udah siap tampil, ada COVID. Ketabrak iya, ada COVID pandemi. Online? Enggak, kan Filipina masih pandeminya kan lebih dulu daripada Indonesia. Jadi waktu itu makak banget di Filipina, terus akhirnya kita dibatalin sama pihak sana. Terus akhirnya oke, kita harus menerima harapan dada, siapa tahu nanti membukakan pintu-pintu kesempatan yang lain. Ya, itu kadang memang sebuah keadaan unpredictable juga ya, tapi kan secara nggak langsung kita sudah ambil peluangnya. Iya, betul banget Kak. Kita udah mau berusaha berjuang. Mental kita sudah ada. Betul. Kesiapan kita sudah ada. Betul. Ya. Karena keadaan ya mungkin belum berjodoh pada waktu itu. Iya, betul banget. Nah, berarti udah banyak banget nih jam terbangnya ya untuk tari ya. Ya mungkin karena dari kecil juga ya Kak. Jadi udah banyak pengalamannya gitu. Iya, oke, keren. Nah, ini untuk kamu kan sebenarnya juga pas SMA udah tahu kan kamu bakatnya di tari. Kok dulu nggak ambil seni tari aja? Kenapa farmasi? Wah, ini menarik nih. Kenapa tuh? Ya sebenarnya banyak banget yang nanyain kayak gitu kan. Kenapa nggak ambil seni tari? Cuma emang itu bertentangan karena tadi balik lagi Kak, emang dari dulu tuh aku pengen jadi dokter sebenarnya. Karena cita-citanya jadi dokter. Karena emang dari kecil kan aku ikut dokter kecil itu. Terus lomba-lomba kayak gitu. Terus waktu SMP juga ikut jumba PMR kayak gitu. SMA juga ikut PMR. Terus emang aku tuh suka sama bidang kesehatan gitu, bidang kesehatan sosial. Ditambah aku tuh suka ngikutin kegiatannya ayahku. Ayahku kan suka ngisi-ngisi kayak seminar, terus kayak seminar kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kayak semakin pengen kayak ayahku gitu. Jadi pembicara. Iya, kayak gitu ngisi-ngisi gitu. Terus kayak semakin termotivasi. Jadi aku pengen kedua bidang ini tuh balance. Iya, balance gitu. Jadi tarinya juga tetap lanjut. Karena dari tari kan kita juga dapat income juga kan. Karena kalau tari kan sebenarnya kita lebih ke pengalaman yang dinilai gitu. Tapi kalau kesehatan kan kita perlu belajar. Nah, makanya aku lebih pengen belajar ke yang bidang kesehatannya ini. Yang belum terbentuk banyak. Betul, yang belum terbentuk banyak. Kalau tari kan emang udah ada latihannya dari kecil, jadi udah ada banyak materi ibaratnya begitu kan. Jadi sekarang tinggal mengembangkan pamor ibaratnya begitu Kak. Mengembangkan sayap lagi untuk terbang lebih tinggi ya. Iya, betul. Karena secara nggak langsung pada waktu itu kan bukan sebagai pelajar tari lagi, tapi sudah berperan menjadi praktisi tari. Betul. Kan? Berarti tinggal mengembangkan lagi. Betul. Menambah relasi. Nambah relasi. Benar. Oke, keren. Nah, ini dari Mbak Wida nih, sebelum kita tutup, kira-kira untuk teman-teman pemuda kita nih ya, yang mungkin sepantaran atau di bawahnya, atau malah mungkin justru yang lebih tua bisa termotivasi. Kira-kira apa nih dari Mbak Wida yang tadi udah banyak pengalaman di wilayah hobi, menjalani bidangnya di farmasi, dan juga mungkin sudah mengalami banyak pengalaman hidup.
Oke, buat teman-teman semuanya, kalau dari aku tuh simple sih Kak. Ya. If we never try, we never know. Oke. Ya, karena itu tadi, kalau misalnya kita tidak tahu passion kita, ya kita harus tahu bagaimana cara kita menjemput passion kita. Oke. Dengan apa? Ya, tentunya dengan mengeksplor diri kita. Kita coba hal-hal baru, apapun hal itu kita coba aja, karena kita tidak tahu mana hal-hal yang bisa menghantarkan kita menuju kesuksesan kita. Oke. Dan jangan pernah mendengarkan apa ya, kayak gunjingan orang lain, karena di Oke. setiap proses pasti ada aja ada. hujatan, Pasti. pasti ada juga yang Ya. bertentangan dengan hal yang kita lakuin. Tapi ketika kita udah tahu visi kita, udah tahu tujuan kita, udah tahu mimpi kita, terabas aja, karena kita tahu arahnya, sedangkan mereka kan hanya tahu prosesnya kita. Jadi kita cukup jalani aja dengan sabar, tekun, dan disiplin, pasti nanti kita akan membuahkan hasil yang akan menjemput pada kesempatan-kesempatan besar lainnya. Wah, Dan keren. jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi itu pasti akan terjadi kalau kita mau berusaha dan memperjuangkannya. Gitu. Jangan lupa juga ilmu peluang. Betul, kita harus bisa melihat berbagai peluang yang ada, Ya. dan selagi kita dapat satu nih, jangan sia-siakan peluangnya. Ya. Dan sekalinya kita dapat, kita harus berusaha untuk memaksimalkan potensi kita agar dapat lagi tuh peluang-peluang lainnya. Tuh, teman-teman ya, jangan lupakan itu ya, the power of hobby for habit ya. Ya. Contohnya adalah tari. Ya, betul. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman di acara Ngopi Tipis. Nanti kita lanjut part 2 dengan pembahasan yang berbeda bersama Mbak Wida. Ya. Oke. Terima kasih.